Seperti biasanya, sebelum belajar, coba anak-anak mualimah perhatikan lingkungan belajarnya. Sudah bersih atau belum? Kalau belum, bersihkan dulu ya. Bisa dengan membuang sampah, menyapu, atau dengan cara lainnya sambil membantu orang tua di rumah. Nah, setelah bekerja membersihkan ruang belajarnya, jangan lupa selalu mencuci tangan agar kuman-kuman yang menempel pada tangan hilang. Setelah menyapu atau membersihkan lingkungan belajarnya dan mencuci tangan, sekarang sudah saatnya kita melaksanakan shaqafatul hayah atau kebiasaan baik sehari-hari, yaitu melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, sebelum melaksanakan sholat sunnah duha, perhatikan dulu video mu'alimnya bagaimana cara wudhu yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahluk anak-anakku semua, anak mualim yang mualim sayangi. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah, sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti atau menjalankan kewajiban kita, itu belajar dengan sebaik-baiknya. Baik, kita berjumpa lagi sekarang, yaitu untuk belajar tentang tata cara wudhu. Sebelum kita mengetahui tentang tata cara wudhu, mualim akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah wudhu. Baik anak-anakku, wudhu adalah salah satu hal dari beberapa macam toharoh atau bersuci. Ya, di antara beberapa suci itu adalah wudhu. Apa sih bersuci itu? Bersuci itu artinya kita menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudu. Maka ada beberapa cara bersuci. Yang pertama, mandi. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, tayamum. Yang keempat, istinja. Ya, mandi, wudu, tayamum, istinja. Mandi anak-anak semua sudah tahu, wudu sudah biasa. Tayamum, seperti apa tayamum? Tayamum itu menggunakan debu yang suci. Debu suci itu debu yang tidak terkena najis. Kalau tayamum itu yang diusap hanya sekedar wajah dan kedua tangan. Nah, tayamum itu sendiri sebagai pengganti mandi ataupun wudhu ketika tidak ada air atau dalam keadaan darurat sakit. Sedangkan istinja itu apa? Istinja? Istinja adalah cebok. Baik cebok setelah kita BAB atau membuang air hajat besar, atau selesai kita pipis, namanya cebok. Yang kesemuanya itu wajib. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Yang pertama mau sampaikan tentang tata cara wudhu. Ada berapa tata cara wudhu? Tata cara wudhu ada 10. Yang pertama adalah membaca bismillah. Ya, pertama bismillah. Sebelum kita melakukan apapun, membaca bismillah dulu. Yang kedua, membersihkan atau mencuci telapak tangan hingga pergelangan. Ya, hingga pergelangan. Kita bersihkan begini.
Kenapa harus kita bersihkan sebelum kita wudhu? Siapa tahu telapak tangan kita itu memegang sesuatu yang najis, yang kita tak sadar. Ada atau tidak sunnahnya kita membersihkan telapak tangan sampai pergelangan. Nah, setelah selesai membersihkan telapak tangan, kemudian kita berkumur-kumur. Apa berkumur-kumur itu? Kita mengambil air, nanti mulai mencontohkan ini sekedarnya dulu. Mengambil air, masukkan ke mulut, kemudian dikocok-kocok dalam mulut, buang ke kiri. Ya, nanti mau praktekkan. Kemudian yang keempat, istinsyak, kemudian istinsyak, kemudian istinsyar. Menghirup air ke hidung, kemudian kita buang untuk membersihkan lubang hidung. Selanjutnya yang kelima adalah niat. Yaitu di mana tempatnya niat? Niat itu ada di dalam hati tempatnya, ya, di dalam hati. Hati yang menyengaja melakukan wudhu. Kata hati. Nah, melafalkan atau membaca niat itu sunnah. Nah, seperti apa lafaznya niat? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu lafaznya niat. Nah, kemudian membasuh muka, ini yang keenam kan? Membasuh muka 3 kali. Mana muka itu? Atas mulai tumbuh rambut ini, bawah sampai tulang rahang, samping sampai telinga, basuh. Nanti mohon praktekkan. Kemudian yang keenam adalah membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Berarti membasuhnya, nah, itu dari ujung jari air mengalir ke siku-siku. Bukan begini, bukan berarti ini pun tak salah, tapi bagusnya seperti ini. Nah, dari tangan sampai siku, air mengalir ke bawah sini, ya. Makanya kalau wudhu itu tampakkan siku-sikunya ini. Kalau lengannya panjang, tarik ke atas, tampakkan siku-sikunya, ya. Nah, basuh 3 kali. Ya. Kemudian yang ketujuh, mengusap kepala atau rambut kepala. Kalau kita pakai peci, buka pecinya. Nah, buka pecinya. Ya. Nah, masuk dulu peci ke sini. Ya. Membasuh kepala. Caranya gimana? Ambil air, kibaskan, usapkan. Ini tengok maling. Sabun ini, tarik ke belakang, kemudian kembalikan ke depan lagi. Ya, ini namanya membasuh kepala. Ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah disunahkan mengusap kedua telinga. Nah, gimana caranya? Pertama, jari telunjuk membersihkan telinga dalam, ibu jari telinga luar. Nah, gosok begini ya. Ambil air, kibaskan, usapkan. Nah, yang kanan dulu, baru yang kiri. Ambil air, nah, bersihkan. Ya, itu. Kemudian yang ke-9 adalah kita membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ya, caranya gimana? Kaki kanan dulu, ya. Kaki kanan dulu. Yang membasuh pakai tangan kiri. Cara membasuhnya dari ujung jari sampai mata kaki, ini mata kaki. Curahkan air dari sini biar nanti mengalir ke bawah sini. Ya, digosok. Ya. Siap yang kanan, baru yang kiri. Yang kiri pakai digosok pakai tangan kanan, sama. Ya. Curahkan air dari ujung jari sampai ke mata kaki sini. Ya, gosok. Nah, ini caranya. Ya. Nah. Baik, akan mualim praktekkan. Tengok ya. Jangan dibuka air besar-besar. Nah, ini tidak boleh. Kecilkan aja ini. Nah, cukup. Nah, yang pertama adalah sebelum kita buka keran, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecilkan aja ini, jangan kencang-kencang. Nah, kenapa tak boleh kencang-kencang? Berlebih-lebihan menggunakan air itu tidak boleh, ya. Tidak boleh berlebih-lebihan.
Israf. Israf itu dibenci, nggak boleh. Baik. Nah, bersihkan telapak tangan sampai pergelangan. Selesai bersihkan telapak tangan, kemudian berkumur. Jadi satu kali kita mengambil air untuk berkumur dan istinsyak dan istinsyaq. Bisa berkumur juga untuk membersihkan lubang hidung. Berarti berkumur sudah, membersihkan lubang hidung sudah, baru kita sekarang mulai membasuh, niat bersamaan membasuh muka ya. Bolehkah dibaca niatnya? Boleh, untuk menyadarkan hati kita. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswali fardhan lillahi ta'ala. Nah, basuh muka. Jari telunjuk membersihkan ini mata biar matanya hilang. Kemudian ibu jari belakang telinga. Nah, tengok lagi ya. Nah, yang berjenggot kayak Mu'alim ini, nah, di sela-sela. Nah, baik, setelah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan. Karena tangan ada dua, ada kanan ada kiri, maka dahulukan yang kanan. Rasulullah menyukai mendahulukan yang kanan. Nah, membasuh tangan sampai siku-siku. Tengok. Pastikan air mengalir sampai siku-siku. Nah, baru dikosok. Siap yang kanan, yang kiri. Gosok sampai atas siku. Tampakkan sikunya basah. Baik. Kemudian menyela-nyela jari. Baik. Setelah membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala. Ambil air, tugaskan. Nah, gini caranya. Nah, satu kali. Atau begini. Tapi abdolnya adalah sekali saja, tapi seluruh kepala dibasuh, diusap, seluruh kepala diusap. Nah, itu sudah. Khusus untuk perempuan, karena dia pakai jilbab, maka otomatis ketika wudhunya di tempat terbuka tidak bisa buka jilbab karena nampak aurat nanti. Maka cukup diangkat sedikit, pasti ubun-ubun. Nah, basuh 3 kali, pasti ubun-ubun. Ya. Baik, selesai kita mengusap kepala, kita lanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Karena telinga ada kanan dan kiri, jauhkan yang kanan. Oke. Selanjutnya kita membasuh kedua kaki. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dari ujung jari sampai mata kaki sini. Ya. Kosok. Digosok dulu, baru disela-sela jari. Pakai jari kelingking agar sela-sela jarinya bersih. Selesai yang kanan, baru yang kiri.
Dah selesai. Yang terakhir kita membaca doa selesai wudhu, menghadap kiblat, tengahkan tangan menghadap ke langit. Kalau bisa di tempat terbuka. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, belajar wudhu sudah siap. Apa yang Mu'allim sampaikan dari awal sampai akhir semoga ada manfaatnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita anak-anakku semua. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai belajarnya lagi ya dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk, tadahkan tangannya seperti ini. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan anak-anak Mu'allimah dijadikan Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan solehah. Oke, kita masuki pembelajaran pertama kita yaitu hifzul Al-Quran, menghafal surah An-Nazi'at. Namun sebelum itu kita murajaah hafalan-hafalan kita sebelumnya yaitu surah An-Naba. Kita murajaah surah An-Naba ya. Ikuti Mu'allimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhada anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat syaraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha
Nah, setelah murojaah surah An-Naba, sekarang kita murojaah lagi hafalan kita An-Naziat 1 sampai 15. Ikuti mualimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashqa, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufur rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idza kunna 'idhaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah, hal ataka hadithu Musa. Nah, kita sudah menghafal surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 15. Hari ini kita akan menghafal surah An-Nazi'at ayat 16. Perhatikan mu'alimah ya, bagaimana cara menghafal surah An-Nazi'at ayat 16. Oke, baiklah, sekarang kita akan menghafal surah An-Nazi'at ayat yang ke-16. Nah, perhatikan mu'alimah ya, bagaimana cara membacanya. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Nah, ini bukan iz tapi iz. Nah, letakkan lidah pada gigi seri atas. Iz nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Ya, ikuti mu'alimah. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Muqaddas tuwa. Sinya tidak boleh dipanjangkan. Muqaddas tuwa. Perhatikan lagi cara membacanya. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Yuk ikuti. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Nah, sekarang kita akan mempenggal-penggal bacaan surah An-Nazi'at ayat 16 ini menjadi tiga penggalan. Dari sini tanpa buku bil wadil muqaddas tuwa. Nah, kita hafal dulu penggalan yang pertama. إذ ناداه ربه. 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 إذ ناداه
إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه. Nah, diulang-ulang terus sampai hafal. إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه. Nah, diulang ini ya sampai hafal penggalan pertama. Kita ulang lagi sekali lagi. إذ ناداه ربه. Nah, sekarang kita hafal penggalan kedua. Bilwadil 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 bilwadil. Nah, ulang juga terus ini sampai hafal. Bilwadil 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 bilwadil. Nah, kita ulang lagi dari sini sampai sini sampai hafal. Kita sambungkan kedua penggalan ini. إذ ناداه ربه بالوادي إذ ناداه ربه بالوادي إذ ناداه ربه بالوادي إذ ناداه ربه بالوادي إذ ناداه ربه بالوادي. Nah, setelah hafal penggalan pertama dan kedua, sekarang kita hafal penggalan yang ketiga. Muqaddasitua 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 muqaddasitua. Ikuti mu'allimah. Muqaddasitua 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 muqaddasitua. Nah, diulang terus sampai hafal. Muqaddasitua muqaddasitua. Oke, sekarang kita akan gabungkan ketiga penggalan ini. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى 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 إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Nah, mu'allimah harapkan anak-anak mu'allimah bisa menghafal surah An-Nazi'at ayat 16. Diulang-ulang terus hafalannya sampai fase. Oke, sekarang kita murojaah surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 16. Ikuti mu'allimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa
qulubun yawmaizin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nahira qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Oke, baiklah. Mualimah harapkan anak-anak mualimah bisa hafalan-hafalannya bisa dimurojaah terus agar hafalannya makin fasih. Baiklah, sekarang kita masuk pelajaran kedua, yaitu Sains Al-Quran. Membaca Iqra 2 halaman 51. Oke, perhatikan Mu'alimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a, jama'a, amada, somada, zalama, la akhadha, hamaza, nafaha, ghanama, la asada, yamana, balagho, zoma'a, la amara, kamada, toma'a, dhawaya, la aqama, zamala, sona'a, malaka, la adhana, hajama, kadhaba, hashama, la alala, dohama, bathama, qalama, la akala. Oke, boleh mau ulangi lagi ya. Nah, selain dari cepat tadi, anak-anak juga boleh diputus-putuskan membacanya. Contoh, jama'a, jama'a. Tapi ingat, tidak dipanjangkan. Amada, somada, zalama, la akhadha, hamaza, nafaha, ghanama, la asada, yamana, balagha, zoma'a, la amara, kamada, toma'a, dhawaya, la aqama, zamala, sona'a, malaka, la adhana, hajama, kadzaba, hashama, la alala, dohama, bathama, qalama, la akala. Baiklah, sekarang kita masuki pelajaran kita selanjutnya, yaitu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab tentang peralatan sekolah, kosakata peralatan sekolah. Nah, anak-anak mualimah udah hafal kan kosakata peralatan sekolah? Nah, ada buku, pena, pensil, jangka, kotak pensil, dan spidol. Nah, sekarang kita ulang lagi ya supaya hafalannya tetap lancar. Nah, perhatikan mualimah ya. Adawatul madrasiyah. Artinya peralatan sekolah. Nah, yang pertama kita buat
kitabun, kitabun. Nah, kitabun artinya buku. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Qalamun, qalamun, qalamun. Nah, qalamun artinya pena. Nah, yang ketiga, qalamur rasosi, qalamur rasosi, qalamur rasosi. Artinya pensil. Ah, yang keempat, firjarun, firjarun. Firjarun. Nah, firjarun artinya jangka. Nah, minggu kemarin ada kesalahan ya. Firjarun malu membuat kompas. Nah, firjarun artinya jangka, bukan kompas ya. Nah, sekarang kita apa lagi? Firjarun, firjarun, firjarun. Nah, firjarun artinya jangka. Nah, ingat ya, firjarun artinya jangka, bukan kompas. Nah, kemudian yang kelima, miqlamatun. Miqlamatun, miqlamatun, miqlamatun. Nah, miqlamatun artinya kotak pensil. Nah, yang terakhir, miqlamatun, miqlamatun. Nah, spidol, miqlamatun artinya spidol. Nah, sekarang kita ulang lagi ya, kita hafal lagi. Kitabun, kitabun, kitabun. Buku, qalamun, 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 qalamun. Pena, qalamur rasosi, qalamur rasosi, qalamur rasosi. Pensil, firjarun, 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 firjarun. Jangka, miqlamatun, miqlamatun, miqlamatun. Kotak pensil, miqlamatun, miqlamatun, miqlamatun. Spidol. Nah, Alimah harap anak-anak Alimah bisa menghafalnya kosakata peralatan sekolah. Nah, Alimah ada tugas nih, perhatikan ya. Nah, baiklah, tugas anak-anak Alimah. Nah, di sini Alimah sudah tulis nih bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya, tapi dia belum sesuai. Kitabun belum sesuai dengan artinya pensil. Nah, tugas anak-anak Alimah silakan cocokkan kitabun. Nah, cari apa arti kitabun. Nah, kita hafal semalam kitabun artinya buku, maka dicocokkan. Contohnya seperti ini ya, kitabun. Nah, digaris ke sini dan seterusnya.
Nah, dasarnya adalah jangan lupa kerjakan di buku sampul merahnya. Kemudian dikirimkan ke WhatsApp Mu'allimah. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita Mu'allimah harap anak-anak Mu'allimah bisa menghafal atau merojaah kembali surah-surah yang sudah dihafal, dan jangan lupa sering-sering baca Iqra-nya. Nah, perhatikan panjang pendeknya. Kemudian Iqra 1 dan Iqra 2 itu dibaca dengan pendek. Nah, perhatikan ya makhrajnya. Kemudian jangan lupa lagi dikerjakan tugas bahasa Arabnya. Setelah dikerjakan, dikirim ke WhatsApp Mu'allimah. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Ya, kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.